Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Ardiansyah dari UPWJJ Surabaya. Di sini, karena waktunya terbatas ya, maksimal video, 15 menit, jadi saya bagi per HTML-nya ada 4. Per HTML mungkin saya jelaskan satunya 2 menitan lah ya, untuk menghemat dan sisanya untuk prakteknya nanti. Jadi, di sini kita mendapat tugas untuk mempraktekkan, merancang struktur HTML dan mahasiswa dapat, mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS dan manipulasi DOM dan sebagainya ya, seperti ini. Tapi kita tidak diharuskan untuk mengikuti ini, bisa ditambahkan sesuai kreativitas kita. Oke, di sini saya sudah mengerjakan ya, ini kalau saya ngoding dari awal kayaknya lebih dari 3 jam lebih sih. Jadi ini sudah saya siapkan, jadi tinggal saya jelaskan aja. Alright, untuk, bagian HTML-nya sendiri saya menyusun struktur website ya secara sistematis dan menggunakan elemen, semantik. Saya memenuhi dengan deklarasi doctype HTML ini di awal sebagai standar HTML ya. Kemudian menggunakan tag HTML, dengan atribut lang ID dan menunjukkan bahwa website ini menggunakan bahasa Indonesia ini. Pada bagian head saya menambahkan, meta charset ya untuk mengencoding karakter serta viewport agar tampil responsif di berbagai perangkat. Saya juga menambahkan judul, halaman, yaitu login, login Sita kayak yang di contoh tadi, menghubungkan file CSS eksternal untuk mengatur tampilannya juga, yang sudah saya dirikan di folder CSS, file CSS-nya. Oke, untuk berikutnya, struktur body dan pembagian halaman ya pada bagian body, nih. Saya membagi struktur halaman menjadi beberapa bagian utama ya. Saya menggunakan, elemen header untuk menampilkan judul halaman, yaitu login sitanya. Sehingga bagian atas website terlihat jelas, sebagai identitas halamannya ya atau sita itu. Kemudian saya menggunakan elemen main sebagai wadah utama konten yang berisi section login. Hal ini saya lakukan, untuk struktur HTML-nya lebih terorganisir lah ya. Untuk berikutnya bagian login. Nah, untuk form login ini saya ubah sedikit lah. Ya, tampilannya sih di CSS. Dalam section loginnya saya membuat form untuk, input pengguna. Form ini memiliki 2 input ya, yaitu email dan password. Saya menggunakan, tipe input email dan password agar sesuai dengan fungsi masing-masing ya. Untuk itunya sudah ada tersedia, apa namanya, JS-nya ya, udah disediakan sama bapak dosen, tinggal kita kaitkan aja atau integrasikan aja. Nah, selain itu ada fitur tambahan ya seperti lupa password, dan daftar ya kalau belum punya akun sih. Oke, dalam bagian JavaScript saya merancang alur login ya secara sederhana namun sistematis. Ketika user menekan tombol login, fungsi login akan dijalankan. Oh ya, di sini kalau kita cuma tidak menambahkan kayak enter, cuma diklik aja bisa sih ditambahkan enter. Soalnya saya sering otak-atik tadi kayak kok cuma harus bisa diklik doang, nggak bisa diklik enter pas masuknya loginnya. Jadi saya tambahkan enternya. Nih on click, mungkin sekalian prakteknya ya? Bentar yang mana ya? Nah, ini udah masuk sih. Nah, seperti ini ya. Kalau nggak salah terdapat, Rina ya, nama akunnya. Ini diperbesar sedikit, Rina UTAC. Password-nya Rina123. Tapi kalau kita ketik salah, ngawur, akan muncul pop up salah ya. Kalau kita klik benar, Rina123, masuk, langsung masuk ke dalamnya ya. Kalau lupa password bisa, tapi ini masih belum tersedia fiturnya, nggak saya aktifkan atau nggak saya lebih perdalam, ini juga yang penting ada pop up-nya ya, aktif untuk DOM-nya. Seperti kriteria penilaian ya, ini, ini validasi form ala red menyediakan feedback saat error, seperti tadi saat kita salah melakukan input, password. Jadi untuk yang, login HTML sampai di sini dulu dan lanjut ke yang berikutnya.
Oke, untuk bagian berikutnya yaitu, bagian dashboard ya, ini yang paling kritikal sih. Saya menghabiskan banyak waktu di bagian dashboard karena banyak error-nya. Oh ya, untuk yang style, CSS-nya tadi untuk bagian login ya ini. Ini warna yang tadi yang gradasi untuk bagian background, ini untuk bagian back header-nya dan sebagainya yang bisa dilihat di sini. Input-nya, title, ini untuk button-nya, ini login page hover-nya, kalau kita mengarahkan kursornya itu akan keluar seperti fade in kotak gitu panel, itu hover namanya. Alright, untuk tidak membuang-buang waktu ya karena waktunya semakin sedikit, kita bagian di dashboard HTML. Untuk ini, ya saya tetap menggunakan struktur HTML ya, yang ya tetap semantik. Saya melalui dengan deklarasi doctype ya, ya seperti biasa dan ID juga. Pada bagian body saya menggunakan elemen nav, untuk membuat navbar sebagai navigasi utama aplikasi. Navbar ini berisi beberapa menu ya seperti home, informasi bahan ajar, tracking, pengiriman, history, transaksi. Saya juga menambahkan drop down pada menu laporan, seperti yang pas kita masuk ke dashboard tadi, pas kita loginnya sukses, nah itu. Cukup sederhana, nggak saya otak-atik karena udah gantian juga sama tugas lain, jadi dimepetkan aja waktunya. Untuk struktur konten utama, bagian ini saya menggunakan kontainer yang berisi judul dashboard, sederhana sih. Saya menampilkan, pesan-pesan yang sangat sederhana juga. Nah ini contohnya, Rina 1, 2, 3. Ya, sederhana seperti ini. Untuk alur berpikirnya, pada bagian JavaScript saya merancang sistem agar halaman dashboard hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login. Saya mengambil data user-nya dari local storage-nya yang ada di data.js yang sudah tercantum di halaman saat kita mau mengerjakan tugas satu itu kan ada, taruh di sini. Buat folder JS nanti taruh data JS-nya di situ. Nggak di itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya mungkin. Alright, untuk menampilkan data user-nya ya, jika data user tersedia maka, saya menampilkan nama pengguna ke dalam halaman menggunakan DOM, yaitu dengan mengambil elemen berdasarkan ID dan mengisi teksnya secara dinamis. Ini, kan namanya Rina Wulandari dari data JS-nya, ambil namanya dari situ, Rina Wulandari. Oke, selain itu saya juga menambahkan fitur greetings. Alright, greetings, selamat malam yang diambil secara real time dari device kalian ya. Menunjukkan waktunya kalau sekarang malam, kalau siang, siang, selamat siang, kalau pagi, selamat pagi. Real time. Saya juga menambahkan fitur aktif menu pada navbar ya. Dengan pad di URL, saya dapat menentukan halaman mana yang sedang dibuka, lalu menambahkan class aktif pada menu yang sesuai. Dalam perancangan dashboard ini, ya saya berusaha membuat sistem yang lebih sederhana sih, tapi tetap mengedepankan fungsionalitasnya. Saya menggunakan local storage untuk menyimpan data login karena mudah digunakan sih. Saya juga menambahkan fitur greeting dan aktif juga untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu menggunakan struktur HTML semantik, membantu membuat kode lebih rapi lah ya. Ya apa yang bisa dieksplor paling seperti ini seperti hovernya. Ini aktif, kalau kita klik, nah ini untuk yang bahan nanti ada yang harus gua aduh salah, maaf, ada yang harus saya jelaskan, nanti yang di bagian ini yang agak tricky nih, bagian di stok HTML-nya nanti. Soalnya di data JS-nya agak keliru, bukan keliru, bukan di data JS, di image-nya nanti. Laporan ini nggak ada, balik ke home ya, return to home karena nggak ada fiturnya juga. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita pindah ke next, alias ke tracking dulu aja, karena itu yang lebih menarik. Alright, sekarang kita sambung ya ke tracking. Ini agak cukup menarik. Ini harus dihubungkan dari dashboard ke tracking ya.
dan juga harus dihubungkan ke JS-nya ini. Sebentar, ini sama aja ini. Ini kan kalau kita dilihat di menu dashboard-nya kan ada kayak tracking HTML ya. Ini bisa sebenarnya kita akses dari monitoring progres TO bahan ajar atau langsung dari tracking itu juga bisa, tracking pengiriman ini, tarifnya dari tracking pengiriman nih. Jadi nanti kalau kita pencet di sini, sebenarnya bisa 2 kali. Ya selama berfungsi, jadi saya nggak apa-apain karena ya memang sudah sangat mepet juga waktunya. Nggak apa lah ya, asalkan masih bisa berfungsi. Oke, sekarang untuk nomor DO billingnya. Ini kan sudah saya itu ya, apa namanya, sudah saya hubungkan ke data JS-nya. Saya jelaskan mungkin sedikit aja sih. Pada laman tracking ini ya, saya tetap menggunakan struktur HTML ya, seperti yang biasa, lang ID, pada bagian body juga menggunakan navbar yang sama seperti halaman dashboard, agar tetap konsisten, nggak kayak tiba-tiba desainnya beda mungkin atau gimana lah. Pada bagian konten utamanya fitur tracking pengiriman, saya menyediakan input untuk masukkan nomor DO atau billing yang seperti tadi ya, untuk mengecek kayak kita pas mesen di Shopee kan kita ada kayak nomor resi, tuh. Saya memuat, data dari JavaScript eksternal ya, yang tadi itu yang data JS, terus sama seperti halaman dashboard, juga menambahkan validasi login. Terus saya menambahkan kayak kelas aktif, tracking agar pengguna mengetahui halaman yang sedang dibuka. Pada fungsi cari tracking, saya mengambil input, dari pengguna dan membersihkannya dengan trim. Kemudian saya melakukan pengecekan apakah data tracking sudah tersedia atau belum ya. Setelah itu saya mencari data berdasarkan nomor DO yang telah diinput oleh pengguna yang ada di data JS-nya, guys. Jika tidak ditemukan maka tidak ditampilkan ya, pesannya tidak tersedia, kita coba lihat saja di sini. Kita anggap aja masukkan ngawur nih, lacak, data tidak ditemukan. Tapi kalau kita ambil dari data JS di sini, nah ini nomornya yang di atas ya, jangan yang di nomor DO, yang di atas. Tapi kita klik, aduh, copy semua pula. Nah, di sini sudah muncul ya, guys, ya, untuk perjalanan paketnya sama seperti kita melacak paket kita saat belanja online dengan file CSS sebagai berikut, start tracking, nice. Ya tracking button-nya ini, warna gold, ini warnanya ini ya dan sebagainya ya, stok nanti stok nanti. Nah ini timeline item dot ini, timeline item dot-nya. Oke sih. Ini kan yang punyanya Agus Pranoto. Coba kalau kita cari si punyanya siapa tadi, si Rina ya kalau nggak salah ya. Rina, jos. Aduh kekopas loh. Nah ini punyanya si Rina Wulandari ya, masih tersangkut kayaknya di Cakung DC. Ah, that's it sih. Hanya seperti ini saja untuk informasi bahan ajar, sepertinya nanti juga agak pendek. Ada beberapa hal yang harus saya itu ya, yang bikin pusing nanti di bagian informasi bahan ajar. Makanya kok padahal ada gitu image-nya, tapi kenapa nggak bisa di-load? Ternyata di jenis filenya. Oke, kita lanjutkan ya di situ ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang terakhir guys, yaitu stok HTML ya. Di sini ya seperti biasa, HTML lang, ID, navbar, konten, dan ini auto load data JS ya. Terima kasih untuk Bapak dosen karena sudah mencantumkan, jadi kita tidak perlu memasukkan manual. Terima kasih sekali lagi, mempermudah mahasiswa.
Di sini kita, apa ya bahasanya, kayak sangkutkan lah yang di sini nih. Ini nih bagian di var data bahan ajar nih. Ini di sini sudah tersedia di sini semua, tinggal ditautkan aja. Untuk, cover ya, mungkin ada yang belum mengerti, ini harus disesuaikan dengan, folder dan juga nama dari JPG-nya. Ini saya tadi menemukan agak ada kendala ya di salah satu, apa namanya itu, file, itu di bagian buku yang bernama ini, paut perkembangan. Ini semuanya JPG ya, formatnya ya. Ini JPG 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 dan ini JPEG. Ternyata berbeda. Pas saya klik di bagian, informasi bahan ajar, cuma ini aja yang nggak ke-load gambarnya. Terus saya, "Lah, ini kan sudah ke-load, kenapa ini nggak ke-load?" Gitu. Terus pas saya cek, namanya sama, mungkin, ada beberapa PC atau laptop yang mungkin, ininya kayak formatnya nggak ditampilkan, coba ditampilkan, karena ini JPEG. Jadi agak berbeda, guys, ya. Jadi, di bagian data JS-nya itu bagian A. Ini bagian di sini, ganti JPEG ya, kalau kita klik JPG doang itu nanti nggak ke-load gambarnya, guys, nih. Kayak gini tadi, bingung saya tadi, "Loh kok nggak ke-load?" Gitu. Oke, untuk fiturnya di sini paling cuma ini aja sih, guys, ya, saya agak rapikan lah, nggak sesuai dengan yang ada di, contoh sih, kalau di contoh lebih bagus, boleh seperti ini, tapi kalau versi saya kreativitasnya seperti ini, lebih simpel dan ya bisa bergerak. Oke, ini kita kembalikan dulu, kita edit di, ini, bagian ini. Formatnya beda ternyata, saya kira sama JPG dan JPEG, ternyata sangat berbeda. Yes, ke-load, harus sama, guys. Mungkin ada yang bingung, bagian yang ini nggak ke-load, ini sih, gitu aja sih. Oke, pada fungsinya ditampilkan ya seperti bukunya ini, kontainer ya di list bukunya. Saya juga menambahkan logika kondisi di mana membedakan tampilan stok ya. Seperti ini, tampilan stoknya berbeda-beda, sesuai di data JS. Dalam pembuatan alam ini sendiri ya, saya menggunakan pendekatan berbasis data agar lebih fleksibel ya. Saya memanfaatkan JavaScript untuk memanipulasi DOM dan menampilkan data secara dinamis, sehingga website tidak bersifat statis. Saya juga menambahkan logika kondisi ya, untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam memahami status stok secara cepat. Kayak kita mungkin 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 ada halaman yang kita harus klik-klik dulu biar mengetahui kayak di dalamnya stoknya ada berapa, kalau ini langsung ya di depan gini, jadi kalau kita dari home, "Oh, berapa ya stoknya ya?" Langsung tertampil di sini. Selain itu, penggunaan elemen semantik membantu membuat struktur kode lebih rapi ya dan sesuai dengan standar pengembangan web modern. Alright, untuk mungkin style CSS-nya seperti ini sudah saya rapikan sedikit, karena awal-awal tadi asal masukin aja, yang mudah-mudah dulu, seperti dashboard tadi ada di awal-awal, terus saya pindah di bawahnya login sekarang, tiba-tiba error, ternyata kontainernya bermasalah dan mengaruh ke semua style CSS di dalam-dalamnya dashboard login ya. Wow, butuh banyak banget risetnya dan kalau kita rekam dari awal sih nggak mungkin bisa 15 menit ya, jadi ini untuk beberapa part aja. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang sudah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.